Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas sifat koligatif larutan elektrolit. Manakah yang lebih banyak partikelnya? Larutan urea 1 molar atau larutan natrium klorida 1 molar? Urea 1 molar. Urea 1 molar. Jadi ini adalah termasuk non elektrolit. Kemudian yang ini NaCl adalah termasuk suatu zat elektrolit. Apa bedanya non elektrolit sama elektrolit? Oke, udah kelas 10, kelas 11 sudah dibahas. Kalau elektrolit, ini natrium klorida, ini dalam air akan menjadi Na plus sama Cl min. Kan itu kan? Misalnya ini pasirnya solid, larutkan dalam air. Ini kan jadi ini aqueous. Ini aqueous. Sedangkan kalau non elektrolit, urea solid, larutkan dalam air, jadi urea aqueous, ya. Jadi ini misalnya padatnya 1 molar, jadi larutan ya 1 molar. Lain dengan yang ini, kalau ini kalau 1 molar, di sini adalah ya 1 molar, ini 1 molar. Jumlah ionnya ada 2. Berarti dalam larutan ini ada 2 molar. Lebih banyak ya. Baik. Inilah untuk sifat larutan elektrolit. Ini adalah jumlah partikelnya lebih banyak dibandingkan dengan yang non elektrolit pada konsentrasi yang sama. Oke. Kita lihat. Itu namanya adalah dalam sifat koligatif larutan elektrolit adalah dikenal dengan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff I sama dengan 1 plus N-1 alfa. Ya. Jadi I itu sendiri, jadi I adalah sebenarnya ini adalah perbandingan antara harga koligatif, jadi zat yang elektrolit, ya, dibandingkan untuk yang non elektrolit. Ya, secara ini tadi untuk NaCl natrium klorida jumlah partikelnya dibandingkan urea 2 kali lipat. Ya kan, Bro? Jadi di sini kan seperti ini adalah 2:1 kan, gitu kan ya. Untuk yang secara mudah untuk menghitung tadi faktor I pada NaCl yang pada tadi ya. Baik, kalau Pak Van Hoff seorang Belanda itu merumuskan ini tergantung kekuatan elektrolitnya, itu adalah ini. I sama dengan 1 plus N-1 alfa, di mana N ini adalah jumlah ion. Alfa adalah derajat ionisasi. Kalau elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Ya. Baik. Jadi ini natrium klorida N-nya 2, kalium sulfat N-nya 3. Ini jumlah ionnya. Oke, ya. Cara menghitung I gimana sih? Jadi kita tahu natrium klorida, ini natrium klorida dalam air ini akan terlihat menjadi Na plus sama Cl min. Jumlah ionnya 2. Ya. Kalsium sulfat muatannya 2 plus, ini bukan berarti 2 ion. Sulfat bukan berarti 2 ion, ini adalah masing-masing adalah 1. Ini 1, ini 1. Makanya N-nya ini adalah 2. Kalau dihitung
I sama dengan 1 plus N-1 alfa. Elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Sehingga masukkan sini nih. 1 tambah 2 kurang 1, 1. 1 kali 1, 1. Jadi ini 2 ya. I-nya sama dengan N-nya. Ya. Oke. I sama dengan N. Ya. Coba kita lihat contoh berikutnya. Elektrolit terner. Jumlah ionnya 3. Natrium. Jadi kalian harus bisa menguraikan ini. Kalian harus hafal golongannya. Oh, natrium. Natrium golongan 1A, berarti ini kan plus. Ya. Oh, ionnya indeksnya 2, berarti ada 2Na plus. SO4 2 min. Bayang. Oh, SO4 2 min. Jadi ionnya ada 3. Jadi N-nya ada 3. Kalsium klorida terdiri dari kalsium 2 plus sama 2 Cl. Jadi menguraikan kayak gini ini penting sekali untuk menentukan jumlah ion. Gitu ya. Baik. Yang Turner yang lain misalnya adalah Ca misalnya F2. Kalsium golongan berapa? Golongan 2A, Ca2 plus ditambah 2F min. Jumlah ionnya adalah ini, N-nya juga 3. Ketika dimasukkan ke faktor Van Hoff, ini N-nya 3. Oke, 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, ya. Jadi apakah I sama dengan N? Kita lihat. Apakah sama ya? Ya. Ini ada hubungannya sama ini. Oh, betul. I sama dengan N. Ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Yang kuaterner. Jumlah ionnya ada 4. Aluminium klorida. Terionisasi jadi Al3 plus sama 3C. N-nya 4. Apakah I-nya 4? Oh, betul juga. Oh, sudah semakin yakin I sama dengan N. Tapi dengan catatan ini adalah elektrolit kuat. Ada yang ion lebih banyak lagi? Oh, ada. Namanya elektrolit pentamer. Jumlah ionnya 5. Ya, jumlah ionnya 5. Oke, ini adalah. Jadi ini anak-anak sekalian, teman-teman semuanya, untuk menentukan I-nya itu berapa, elektrolit kuat atau berapa, kalian harus tahu, ingat jumlah ionnya. Jadi biasakan diuraikan, ya, bisa diuraikan. Misalnya nih, CaC2O4. CaC2O4. Coba jumlah ionnya berapa? Kalau nggak diuraikan, seperti 7 atau 6. Salah ya. Kalian harus hafal ini. Kalsium golongan berapa? Oh, golongan 2, Pak. Kemudian oksalat C2O4 2 min. Jumlah ionnya berapa? 3. I-nya 3. Oke, anak sekalian, bahasanya untuk elektrolit kuat I sama dengan N. Ini harus kuat. Gitu ya, harus kuat. Bagaimana memasukkan dalam sifat koligatif? Nah, ini masukkan rumus. Delta TB sama dengan KB kali I. Oke. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. MM kecilnya adalah molaritasnya. Untuk tekanan osmotik, kalikan I-nya langsung. Di mana I-nya 1 plus N-1 alfa. Namun untuk tekanan uap, ini X pelarut, N pel sama dengan ini. Kita lihat ini ya. Jadi N pel pelarut ini adalah mol pelarut dibagi. Kalau dilihat nanti X terlarut misalnya ini,
Jadi I-nya kayak apa? Jadi ini. Jadi adalah mol terlarut. Jadi yang dikalikan I-nya adalah terlarut. Terlarut kali apa ini? Terlarut kali I dibagi ya, N per kali I ditambah dengan N pelarut. Yang dikalikan I adalah yang terlarut saja. Yang terlarut saja. Karena ya memang jumlah partikel kan berdasarkan yang terlarut. Ya. Oke, jadi nggak boleh untuk yang gini tuh langsung. Nggak boleh. Jadi ini yang terlarut saja. Oke. Ini untuk larutan yang delta TB. Kan gitu. Perbandingan TB larutan A sama larutan B. Oke ya. Perbandingannya Pak. Baik, kita belah dua. Nah, ini kita belah dua. Di sini adalah TA. Oke. Ini delta. Jadi delta TB untuk A ya. Yang kanan adalah yang delta TB untuk yang B. Untuk yang A, delta TB sama dengan M kali KB kali I. Nah, karena magnesium klorida sama yang kanan juga M kali KB kali I. Ya. M kali KB kali I. Larutan A dibuat dengan melarutkan 9,5. 9,5. Dibagi molaritasnya berapa? 95. Kali KB-nya berapa? 0,52. 0,52. Kali I-nya berapa magnesium klorida? Kalikan adalah kali 3. Kan itu ya, kali 3. Baik, yang kanan. Larutan B dibuat dengan melarutkan 5,05. 5,05. Massa molarnya berapa? 101. Kali KB-nya 0,52 derajat Celcius. Kemudian dikali untuk yang B adalah kalium nitrat. Itu jumlah ionnya adalah 2. Bandingkan antara delta TB, nah ini ya, bandingkan ini yang delta TB dari yang B. Kan sama dengan ini. Ya. Ini tadi kalikan I-nya adalah 3. Oke ya. Baik. Kita bandingkan delta B. Ya, ini bandingkan ini. Delta TB ini kan tuh. Bandingkan dibanding dengan delta TB. Ini yang A, ini banding yang B. Kan itu dibanding, dibagi ya. Dibagi berarti ini bisa ini. Kita teruskan aja di atas ini ya. Yang A, delta TB yang A. Berarti 9,5 bagi ini adalah 0,1 kali 0,52 kali tadi ini adalah kali 3. Berarti ini adalah kali 3 dibagi 5,05 bagi 101 0,05 ya 0,05 kali 0,52 dikali berapa 2 sama dengan kan coret ya coret oke 0,1 dibagi 0,05 dia adalah 2. Oh ya. 2 kali
3/2. 2-nya coret sama dengan adalah 3 atau 3/1. Di sini tadi delta TB untuk yang A dibanding delta TB untuk B sama dengan 3/1. Jawabnya adalah yang A. Saya lihat pada pekerjaan kalian kemarin banyak yang betul untuk yang soal ini. Lanjut, soal yang kedua. 0,1 mol gula natrium klorida 0,1 mol, natrium sulfat 0,1 mol. Larutkan dalam 1 liter. Penurunan titik bekunya, maka penurunan titik beku larutan klorida masing-masing berapa? Nah, ya. Jadi kita lihat dulu. Gula 0,1 mol, natrium klorida 0,1 mol, natrium sulfat 0,1 mol. Masing-masing dilarutkan dalam 1 liter air. Penurunan titik beku T derajat Celcius untuk gula. Nah, untuk gula T derajat Celcius. Oke, ini kan ada 3 ya. Baik, ada 3. Ini ada gula, kemudian ada natrium klorida, terus di sini adalah natrium sulfat. Kita lihat ya. Oh, ini non elektrolit. Ini I-nya berapa ini? I-nya 2. I-nya berapa? Ini 3 ya. Gula non elektrolit. Bandingkan. Jika penurunan titik beku larutan gulanya adalah T derajat Celcius, delta TF sama dengan T derajat Celcius, ya. Oke, masing-masing jadi masing-masing sama 0,1 mol 0,1 mol. Ini 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol. Namun ingat, ini ada faktor Van Hoff-nya. Kalau ini delta F 3 derajat Celcius, bagaimana NaCl? Ya, untuk NaCl, delta TF, kita tahu delta TF sama dengan N kali Kf. Untuk elektrolit, delta TF sama dengan N kali Kf kali I. Kan gitu kan ya? Oke. Baik, jumlah molnya sama. Berarti delta TF-nya untuk yang ini dengan mudah kan sudah tahu. Kalau non elektrolit T derajat Celcius berarti untuk yang di sini delta TF sama dengan kali 2 ya, berarti 2 T derajat Celcius. Kalau yang di sini delta TF sama dengan 3 T derajat Celcius. Tanpa dihitung, dilihat aja sudah tahu, dilihat dari harga I-nya. Berarti yang mana? Oh, jawabnya adalah yang D ya. Tidak susah untuk mengerjakan soal ini. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya. Soal 3. Sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus CH2COX dilarutkan dalam 500 gram air. Titik beku, harga X-nya berapa? Ya, mudah. Jadi kalau ini titik beku berarti delta TF sama dengan N kali Kf. Elektrolit atau bukan? Suatu senyawa ya, belum tahu ya. Non elektrolit itu ya. N-nya berapa? 45 per
Massa molarnya berapa? X nggak tahu. Dilarutkan dalam 500 gram. Kan gini. KF-nya berapa? 1,86. 1,86. Ya. Delta TF-nya jadi 0,93. Ya, 0, dikurangi ini jadi deltanya banding. Jadi bedanya 0 dan min 0,93, bedanya adalah hapus ini. Hapus 0,93 ya. Jadi harga X-nya berapa? Coret-coret angkanya gampang nih. Coret. Mana lagi yang ada hubungannya? Oke, coba lihat. Kiri dan kanan ada hubungannya. Berapa ini? Sama ini separuhnya ya. Mbak coret. Ini sama yang kanan. Dapat berapa sini? 2. Oke, kiri kanan 2. Berarti X sama dengan harga X berapa? Harga X sama dengan adalah 5 kali 2 kali 2. Mestinya berapa? Mestinya adalah 180 ya. Untuk soal ini kok 180 nggak ada, Pak? Lihat ini. Ini ada rumus empirisnya ya. Jadi, lihat. Suatu senyawa H2CO. Jadi H2COX sama dengan 180. Rumus empiris hanya ada 2. Berarti 2 kali 1 ditambah 12 ditambah 16. Ini adalah X 180. 2, 12, 14 tambah 16, 30. X sama dengan 180. X-nya berapa? Jadi X-nya adalah 6. Oke ya. X-nya adalah 6. Ini jawabnya. Jadi ini adalah soal SBMPTN dengan coret-coret. Ini adalah tidak mudah ya. Tidak susah maksudnya ya. Baik, soal yang keempat. Sejumlah 18 gram zat non-elektrolit yang tidak mudah menguap dilarutkan dalam 100 gram air. Ini 18 gram zat yang non-elektrolit. Tidak mudah menguap. Titik-titiknya sama dengan larutan. Ini. Berarti kan ada 2. Delta TB. Jadi delta TB untuk zat X ini sama dengan delta TB ini titik didih yang sama dengan delta TB dari senyawa kalium karbonat ya, kalium karbonat. Ini yang ditanya adalah nanti MRX itu berapa ya. Oke, baik, sudah di luar kepala. Delta TBX non elektrolit sama dengan apa? M kali KB, yaitu sama dengan M kali KB kali 3 faktor Van Hoff-nya ya. Baik, kita cari M-nya di sini molalitasnya, berarti sini 18 dibagi MR-nya ya. Jadi ini atau nanti X gitu aja kali 1000 dilakukan dalam 100. Oke.
kali KB, ya, sama dengan molaritasnya sini adalah 0,3 kali KB kali 3, karena kalium karbonat I-nya 3, KB-nya coret. Kemudian ini adalah 10, ya. Oke, berarti 0,3 kali 3 berapa? Berarti 0,9 X sama dengan 180. Itu ya. Berarti X sama dengan 180 dibagi 0,9. Oke, baik. Sama-sama kali 10. Bawah juga kali 10. Sama dengan berapa? 180 dibagi 9. 18 dibagi 9 berapa? 2. Mau? Ya. Tidak susah. Jawabnya adalah yang C. Ya. Jadi menghadapi soal untuk koligatif, ini yang ditanyakan apa? Jadi arahnya. Oke. Sebanyak 3,56 gram antrasen, MR-nya 178, dilarutkan dalam 40 gram benzena. Jadi pelarutnya benzena ya. Titik beku pelarutnya adalah 5,5. Ingat ya. Mana menggunakan angka 5,5 ini, KF-nya ini biasa yang dipakai kan air ya. Kalau air titik bekunya 0, KF-nya 1,86. Hati-hati di sini nih ya. Delta TF sama dengan M kali KF. Delta TF nanti yang ditanyakan. M-nya 3,56 dibagi massa molarnya berapa? 178 kali 1000 per dilarutkan dalam 40 gram. Ya, KF-nya berapa? 5,1. 5,1. Tinggal dihitung. Kalau 3,56, kalau 356 2, komanya maju, misalnya maju 1, 0,2, maju lagi 2, jadi 0,02 kali coret-coret 100 bagi 4 adalah 25 kali 5,1. Tinggal dihitung. 25 kali 2, 50. Ya. Kalau kali 0,2, 5. Kali 0,02 berarti 0,5. Kali 5,1. Separuhnya 2,55 ya. 2,55 derajat Celcius. Ya, derajat Celcius. Sekarang titik beku larutan berapa? Kan sudah itu ya. Jangan langsung jawabnya. Delta TF. Jadi bedanya, jadi kan TF-nya 5,5 derajat Celcius. Mengalami penurunan kan mengarah ke sini nih. Jadi TF yang dimaksud adalah sini nih. Ya. Ini TF-nya pelarut. Pelarut. Dengan adanya larutan ini akan turun delta TF. Itu ya. Delta TF sama dengan ini delta TF sama dengan TF pelarut
TF pelarut dikurangi TF yang akan dicari, TF larutan ya, larutan. Berarti delta TF-nya berapa? 2,55 sama dengan TF larut 5,5 min TF larutan. Berarti kalau ini ke kiri positif, TF larutan sama dengan 5,5 dikurangi 2,55. Berapa? 3 kurang dikit. Berapa? Ini adalah 2,95 derajat Celcius. Inilah yang dicari. Ya. Baik. Anak sekalian kita bahas penggunaan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang sudah kalian kerjakan, sifat koligatif larutan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan dan industri antara lain. 1. Untuk membuat campuran pendingin. Ya. Jadi bisa untuk membuat campuran pendingin. Ini terkait sama delta TF. Jadi untuk daerah-daerah yang barat salju, untuk pendingin, kalau pakai pendingin air itu sudah jadi beku radiator. Tapi kalau dengan suatu campuran, jadi dia dalam keadaan belum membeku walaupun dingin ya. Jadi cairan anti beku, ini penerapan juga dari delta TF atau penurunan titik beku. Pencairan salju, ini delta TF. Ya. Menentukan massa molekul relatif, ini delta TF juga bisa ya. Delta TB, misalnya percobaan tentang ini. Kemudian untuk tekanan osmotik, ini juga kaitannya nanti menentukan massa molekul relatif bisa digunakan ya. Seperti pada soal yang sebelumnya, massa molekul reaktif ditanyakan kalau delta TF-nya sekian. Cairan infus ini adalah nanti kaitannya tekanan osmotik antara cairan infus sama darah yang di dalam tubuh, ini nanti harus sama. Ini adalah tekanan osmotik. Desalinasi air laut membuat air segar tawar dari air laut juga adalah osmosis balik ya. Ini osmosis balik karena apa? Biasanya kan namanya osmosis itu dari larutan yang encer menuju larutan yang lebih pekat. Nah, ini dibalik. Lalu dari yang pekat itu dikeluarkan airnya. Makanya namanya adalah osmosis balik. Ini juga tekanan osmotik. Demikian anak sekalian, moga-moga untuk yang sifat koligatif larutan sudah tuntas, kalian bisa langsung mengerjakan latihan-latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.